Sumpah, ini film absurd banget. Jadi sebenarnya ini film action, tapi dibungkus kayak video game. Jadi kesannya lucu, tapi serius. Absurd banget dah pokoknya. Dan yang lebih absurd lagi, film ini diperankan oleh abang botak kesayangan kita yang multi talenta. Tapi bukan abang ini ya. Siapa lagi kalau bukan Mamang Jason. Ternyata, Bang Botak satu ini bisa juga main di film action komedi. Meskipun tampangnya tetap serius terus sih di sepanjang film. Cuman tingkahnya aja yang kali ini kelihatan gila. Salah satu contohnya ya ini, ngecas di tempat umum. Bangke memang ini film. Siapin jantung kalian, karena film ini bakal bikin adrenalin kalian naik turun dan langsung saja kita gas! Kali ini, Mamang Jason bakal meranin sebagai Chef Chelios. Cerita dimulai saat Mamang Jason ini jatuh dari langit. Badannya menghantam mobil di bawahnya dan dia terpental di jalanan. Kalau orang normal sih udah mati kali ya. Namun beda sama Mamang Jason ini. Itu yang dialamin Chef Chelios. Seorang pembunuh bayaran yang udah seharusnya mati sejak film pertama. Tapi kayaknya kematian males ngurus dia. Soalnya begitu Chef buka mata lagi, dia bukan di surga, tapi di meja operasi, dikelilingi orang-orang aneh pakai sarung tangan lateks dan masker tebal. Matanya buram, tapi dia sempat lihat satu hal. Orang-orang itu ngambil jantungnya. Beneran, dicabut dari dadanya, diganti sama mesin kecil aneh berkelap-kelip kayak power bank yang udah mau habis. Beberapa jam kemudian dia kebangun dan ngehajar dokter yang ngambil jantungnya itu. Di dadanya ada bekas jahitan panjang. Begitu dia sadar apa yang terjadi, Chef ngamuk. Karena bukan cuma jantungnya yang diambil, tapi juga satu hal yang paling penting buatnya. Kendali atas hidupnya sendiri. Dan masalahnya, mesin pengganti jantung itu cuma bisa hidup kalau dia dapat listrik. Kalau dayanya habis, dia mati. Sesimpel dan segila itu. Sejak saat itu, satu-satunya cara buat bertahan adalah nge-charge dirinya sendiri pakai apapun yang bisa nyetrum. Dari aki mobil, tiang listrik, sampai sengaja kesetrum di jalan. Setiap kejutan listrik bukan cuma bikin dia hidup lebih lama, tapi juga bikin amarahnya makin panas. Dan dengan sisa tenaganya, Chef mulai nyari orang-orang yang udah nyuri jantungnya satu persatu. Mamang Jason ini lalu beranjak dari tempat dia dioperasi. Dia ngelihat baterai di tubuhnya dan mulai nyari cara buat kabur. Nah, sebelum dia kabur, udah ada kroco-kroco nih yang bermaksud ngehadang si Mamang Jason ini. Dia ambil senjata dan mulai diatur nembakin para kroco yang datang. Ada satu momen absurd dari film ini. Gokil dah pokoknya. Salah satu kroco ini kehabisan peluru dan dihantam pakai gagang pistol sama Abang Jason. Lucunya, gagang pistol itu dimasukin ke lubang tainya biar dia ngejawab siapa yang ngambil jantungnya. Dia pun kabur pakai mobil yang ada di pinggirnya. Dinyalain tuh mobil kayak orang lagi nyolong mobil gitu. Namun tiba-tiba baterai buat pompa jantungnya habis. Lalu dengan nekat, akhirnya dia cas tuh pakai kabel mobil yang konslet tadi dan boom! Jantungnya nyala lagi dan dia kabur pakai mobil nyari orang yang nyuri jantungnya. Di tengah jalan, dia ketemu sama gangster dan tiba-tiba brak, mobilnya nabrak. Dia pun terpental keluar. Untungnya, gangster itu bantu dia. Dikeluarin dah tuh cas aki dari mobilnya. Dia hubungin kabel dari mobil ke badannya dan parahnya lagi, dia tempelin juga tuh ke girisnya. Absurd banget dah pokoknya. Dan bom 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 bom, kesetrum hebat tuh dia. Dan energinya kecas lagi. Dia lari sekencang-kencangnya selagi energinya masih ada. Targetnya ya nyari orang yang udah nyuri jantungnya ini. Fuck you, Chelios. Dari situ, misi Chef cuma satu. Cari Johnny Vang, dapetin jantungnya balik dan sikat siapapun yang halangin. Tapi perburuan ini bukan cuma urusan pribadi. Karena di belakang Vang ada nama besar lain. Pundong, bos besar Triad yang kabarnya butuh jantung Chef buat perpanjangan hidup dirinya sendiri. Di tengah jalan, dia nemu gangster lagi. Ditanya Datu di mana Johnny Vang. Dia pun masuk ke klub tempat si Johnny singgah. Namanya juga Mamang Jason. Pasti Datu langsung gelut. Dia kejar tuh si Johnny. Dan bangkainya, si Johnny berhasil kabur pakai mobil sambil bawa jantingnya yang asli. Nah, di klub itu juga, si Mamang Jason ini ketemu sama LC eksentrik yang bernama Ria. Sumpah ini orang aneh banget dah. Dia excited banget sama Mamang Jason ini karena tanpa sengaja udah diselamatin. Namun Mamang Jason yang memang cool malah ngerasa jijik. Kayak, apaan sih? Namun pada akhirnya si cewek gatel satu ini malah akhirnya bantu Mamang Jason. Dia akhirnya ditunjukin sama Ria buat masuk lagi ke klub yang di dalamnya isinya full perlindiran duniawi. Scene berpindah ke si Johnny yang entah kenapa dihajar sama gangster sambil meluk kotak yang berisi jantung.
Dia diinterogasi tapi malah ketawa-ketawa. Bangke, kesel banget gue liat muka si Johnny ini. Di dalam klub, Mamang Jason ketemu lagi sama mantan pacarnya, Karen, yang sekarang jadi LC yang lagi pole dance. Dia naik panggung dan ngajak pergi, namun si betina kegatalan Nia malah gak momen sikat ini. Dia nggak terima dan malah mukul si Karen. Si Karen balas mukul pakai botol. Dan tiba-tiba gangster keluar. Setelah bacot bentar, tembak-menembak pun terjadi. Lo lihat aja deh. Mereka pun keluar dari klub tersebut. Di luar, polisi sudah siap mengapung. Mamang Jason yang powerbanknya udah mau habis, mulai lemas. Dia pun dikerumuni polisi. Disetrum tuh dia sama polisi. Gara-gara itu, langsung dah kayak dicas lagi energinya. Dia hajar satu-satu polisi. Pergelutan pun terjadi lagi. Orang satu ini hidupnya dipenuhi gelut dah kayaknya. Dan bangkainya, dia kabur bareng mantan pacarnya ini. Pakai mobil polisi. Bukan Mamang Jason namanya kalau nggak nekat. Di tengah jalan mereka malah nemu orang lagi demo. Dikerumunin dah tuh mobilnya si Chef ini. Dia pun keluar dari mobil dan berlari lagi karena dikejar oleh polisi. Ada momen absurd saat dia kabur. Di area skateboard, dia mencoba bergaya. Namun naas, bijinya malah kepentok diang. Bisa konyol juga Mamang Jason ini ternyata. Di tengah pelariannya, ia menemukan anjing yang lagi dilatih. Diambil datu kalungnya dan disuruh nyalain biar dia kesetrum. Sumpah, ngakak banget deh momen ini. Polisi pun datang, dikejar dah tuh Mamang Jason. Saat dia terpojok, tiba-tiba ada pengendara gondrong datang. Bingung, si Jason malah ditampar dan disuruh bergegas naik. Dia ini Venus, LC lanang yang mengidap penyakit Tourette's, adik dari Stan yang dibunuh Chef di movie pertamanya. Nah, lucunya lagi, tiba-tiba dia kejang pas ngendarain motor. Sumpah, ini film action tapi bikin ngakak terus anjir. Konyolnya lagi, dia malah tiba-tiba ngerem, kebalik dah tuh motornya. Mereka berdiri dan setelah moceh, si Chef baterainya lemah. Pergi dah tuh dia di lomba pacuan kuda. Di sana dia nemu vokalisnya Linkin Park, si Chester, yang jadi cameo di film ini. Digesek-gesekin tuh badannya ke Chester, berharap ada aliran listrik dari gesekan itu. Gak berhasil, dia pun lanjut jalan. Karena kepepet, sumpah konyol banget ini. Dia malah nyoba gituin si nenek-nenek. Karen pun datang. Baterainya udah hampir habis. Si mantan pacarnya ini langsung inisiatif buat gituin si Chef biar adrenalinnya naik. Di sini momen konyol pun terjadi. Mereka ini malah kuda-kudaan di tengah perlombaan kuda. Penonton pun menyoraki. Dan di tengah kerumunan itu ada si Johnny. Chef pun sadar dan mulai dah tuh ngejar si Johnny. Kejar-kejaran pun terjadi. Dan di ujung lorong si Johnny dihadang Venus. Namun sayang kejangnya kambuh lagi. Si Johnny pun lolos naik mobil. Chef mengejar melalui gedung bolak-balik dan akhirnya jatuh tepat di atas mobil si Johnny. Chef berusaha merebut, namun dia malah terjatuh dari atas mobil. Venus pun datang, security gedung akan menangkap mereka, namun bos Don Kim tiba-tiba muncul naik mobil. Naik dah tuh mereka di mobil Don Kim. Lucunya lagi, saat Chef sama Don Kim ngoceh, si Venus kumat lagi. Dan akhirnya ditendang dah tuh si Venus keluar mobil. Di dalam mobil, mereka ngoceh masalah jantung Chef yang diambil. Don Kim ini minta kerjasama dengan Chef. Namun si Chef menolak. Ditembakin dah tuh si Chef. Namun dia tarik salah satu anak buahnya buat tameng. Chef pun mengambil pistol dan balik menembak Don Kim. Mobil pun oleng dan menabrak tiang listrik. Nah, karena ini tegangan tinggi, dia colok dah tuh tangannya sampai dia terpental. Chef pun lari melanjutkan mencari si Johnny. Panel berpindah ke kelompok gangster. Karena gagal menahan Chef, gangster ini pun dimarahi bosnya. Parah deh, dia dipaksa iris pentil yang nempel di dadanya. Si Johnny yang udah kehabisan tenaga nemu ambulan. Dia maksa naik dan di dalamnya ada orang hampir sekarat. Chef memaksa petugas buat nyetrum dirinya. Setelah sedikit pemaksaan, petugas pun akhirnya nyetrum si Chef. Dan bam! Si Chef pun sehat lagi. Gila, cuman ini orang yang malah kecanduan setrum. Di tengah kekacauan itu, Mamang Jason nih ngeliat si Johnny bareng rombongannya jalan. Nah, waktu nyamperin si Johnny, tiba-tiba si LC gatel muncul. Dia mau nyamperin Mang Jason, namun malah ditabrak mobil. Johnny yang menyadari keberadaan Mang Jason pun langsung lari. Kejar-kejaran diselingi baku tembak pun dimulai. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di gardu induk PLN.
Nah, Mang Jason gak sengaja tuh kesetrum. Tapi justru itu ngasih kekuatan tambahan. Lo tahu, di adegan ini sumpah absurd banget deh. Mang Jason nyerap listrik di PLN ini udah kayak aksi superhero yang lagi ngumpulin kekuatan. Sumpah keren banget. Namun itu tak bertahan lama. Scene kembali jadi absurd dan kali ini makin parah. Gue nggak habis pikir kalau film ini bakal gini. Mang Jason sama si Johnny tiba-tiba membesar jadi monster. Dan perkelahian pun terjadi. Sumpah ini scene bikin gue ketawa nggak berhenti. Ini udah kayak perkelahian Ultraman lawan monster aja. Setelah pertarungan itu, akhirnya si Johnny kalah. Direbut dah tuh kotak yang dibawa si Johnny. Dan waktu dibuka, Mang Jason langsung terkejut. Bangke, ternyata isinya bukan jantungnya. Jantung asli Mang Jason ternyata sudah ditransplantasi ke bos rakyat si kakek tua bangka Pong Doong. Belum sempat meluapkan marahnya lebih jauh, tiba-tiba anggota gangster datang. Dia membawa Jason, dan lo tahu Jason diikat di kapal boot dan ditarik. Yang lebih parah lagi, dia juga dikencingi. Kasian tapi lucu juga gue ngelihatnya. Scene berpindah di jalanan di mana Ria tertabrak. Venus yang gak sengaja lewat ngebantuin Ria. Ternyata Venus ini adalah teman si Ria. Gue ngerasa cuma di film ini Mang Jason dikelilingi orang-orang aneh. Gengnya Venus pun latang. Ia bermaksud untuk ngebantu si Mang Jason ini. Scene berpindah di Catalina Island, tempat di mana markas gangster ini berada. Mang Jason diseret Datu ke situ. Dia dibawa bertemu sama kepala gangster yang bernama El Huron. Dia adalah adik dari gangster yang dibunuh Mang Jason di movie pertamanya. Makanya dia nyari buat balas dendam. Dia ngebawa Mang Jason ke sebuah tenda dan ternyata tenda itu isinya kepala kakaknya El Huron yang masih hidup. Jadi ditaruh di dalam akuarium full kabel supaya tetap hidup. Mang Jason dipukul hingga pingsan. Di sisi lain, teman Mang Jason ngerencanain sesuatu buat ngejebak si kakek sang ngepondong buat diambil lagi jantungnya. Mang Jason yang setengah sadar ini dihajar sama El Huron. Di depan kakaknya, ia mencambuki Mang Jason ini. Mang Jason yang lemas cuma bisa terdiam dan menahan rasa sakit. Tak lama kemudian, gengnya si Venus datang. Tanpa banyak ngoceh, mereka langsung ngarahin pistol ke gengnya El Huron ini. Di sisi lain, Venus juga datang bawa rombongan Elsie yang bawa senjata lengkap. Gila deh, scene ini kelihatan lucu, namun juga keren. Tanpa pikir panjang, Venus langsung nembak El Huron tepat di dadanya. Pertempuran antar geng pun terjadi. Tembakan brutal tanpa henti. Peluru terbang ke segala arah. Di sisa tenaganya, Mang Jason bangkit dan nyekik El Huron pakai sabuk. Namun, anak buahnya nyetrum Mang Jason dari belakang. Bam! Mang Jason justru makin kuat. Gangster itu ditusuk dan El Huron kabur. Venus mencoba mengejar dan namun dihadang oleh anak buah El Huron. Di sini, Venus nunjukin keahlian bela dirinya. Dihajar anak buah El Huron ini pakai double stick. Di sisi lain, kakek Sugiono masuk ke dalam perangkap temannya Mang Jason ini untuk ngambil jantungnya lagi. Scene balik lagi di pertempuran. Di sini, Ria si Elsie Gatel juga ikut bertarung. Pistolnya ditembakin ke segala arah. Malah kena akuarium. Dar! Si Mang Jason pun nyamperin kakak El Huron yang kepalanya aja itu. Dikasih kata-kata manis dah tuh, lalu ditendang dah kepalanya ke kolam. El Huron yang mengetahui hal itu langsung datang dan nangcungin pistol ke Mang Jason. Namun belum sempat menembak Venus, datang dan menerkam El Huron dari belakang. Mereka jatuh ke tangga dan Venus pun dipukuli sama El Huron. Di sini Venus kewalahan bahkan sampai terpental ke taman. Scene pindah ke Mang Jason yang sempoyongan. Dia ngelihat ada tiang listrik. Ini agak sinematik. Dia berjalan sempoyongan menuju tiang listrik itu tanpa peduli pertempuran terjadi di sekelilingnya. Dipanjat dah tuh tiang. Setelah sampai di atas, dia langsung tuh pegang listrik ini dan bam! Dia terpental dan tubuhnya terbakar, namun bukannya mati, dia datang dan ngebantu si Venus. Dengan tubuh terbakar, Mang Jason memukul El Huron sekuat tenaga. Bangke, di sini Mang Jason udah kayak Ghost Rider aja. Setelah puas mukulin, dilempar Datu El Huron ke kolam renang. Di situ El Huron bertemu kakaknya yang udah tenggelam duluan. Mang Jason pun berdiri layaknya superhero yang abis menang lawan musuh. Gila, gak kepanasan apa tuh badan? Scene berpindah ke ruang operandi. Jantung Mang Jason pun diganti lagi sama yang asli lewat bantuan temennya. Nah, Mang Jason yang gosong dan penuh beban ini diem.
Jantungnya tak berdetak. Dikira mati, tapi tiba-tiba mata Mang Jason kebuka lagi. Dan begitulah akhir dari film Crank 2 High Voltage. Salah satu film action namun dengan bumbu komedi yang bikin kita tegang namun juga ketawa. Film ini bukan soal kenapa dia hidup, tapi seberapa jauh lo mau bertahan cuma buat ngerasain hidup itu sendiri. Di balik semua ledakan dan aksi brutalnya, film ini kayak ngasih tamparan halus. Kadang kita semua kayak Mang Jason ini. Terus lari, terus ngejar sesuatu biar mesin di dalam dada kita nggak berhenti berdetak. Pertanyaannya sekarang, kalau jantung lo diganti baterai, apa yang bakalan lo lakuin? Bawa power bank kemana-mana? Atau ngejar jantung lo lagi sampai dapet kayak Mang Jason? Oh iya, jangan lupa kasih like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan lagi recap film-film terbaru berikutnya. Gue Bang Bokir di Recap Santai, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, selama jantung lo masih berdetak, lo belum